Selamat malam Mas Iwan. Ketemu lagi Selamat dalam malam. episode kedua ya. Terima kasih sudah mengundang saya lagi, Pak Anton. Ya, artinya COVID-19 betul-betul mengubah tata cara kita berkomunikasi dengan teman-teman ya, sesama manusia Betul, di betul, Pak. saat ini ya. Oh, Nah, dalam episode pertama kita sudah bicara bahwa dengan adanya gerakan diaspora Indonesia itu buat teman-teman diaspora yang kehilangan paspor karena hmm. terpaksa, karena sukarela, apapun alasannya, dengan adanya gerakan diaspora Indonesia, sekarang itu sudah tidak sesulit dulu lagi. Bagaimana ceritanya sebenarnya sampai ke titik di mana kita sekarang berada perjuangan untuk mendapatkan paspor Indonesia kembali? Oke, mungkin perlu saya ceritakan dari ini, Pak Anton, ya, apa yang berlaku sekarang. Itu saat ini memang ini ya, di Indonesia tuh mengalami yang namanya hukum kewarganegaraan itu beberapa kali perubahan. Kalau dulu kan baru merdeka, Pak Anton, ya. Ya, Baru merdeka. Jadi semangatnya semangatnya itu waktu itu Soekarno kan pada waktu pidato 1 Juni di apa tuh 1 Juni di Jakarta di depan PPPKI gitu kan, ya, yang kemudian dikenal dengan Hari Pancasila. Soekarno waktu itu ngomong kita akan mendirikan negara kebangsaan. hmm. Nah, kebangsaan dalam arti negara kebangsaan itu ya bangsa Indonesia. Kalau orang menebak-nebak itu, kalau saya menebak-nebak, itu kan waktu itu zaman Belanda ada 3 ini, Pak Anton. 3 golongan. Ada Hmm. golongan Eropa, Timur Asing, kemudian pribumi. Ya, Merujuknya kelihatannya Pak Karno itu merujuknya itu pada saat itu merujuknya lebih ke pribumi dan mungkin plus yang Timur Asing. ya, Nah, tapi faktanya kan setelah dalam Undang-Undang Kewarganegaraan waktu itu yang pertama itu lebih kepada orang yang memang orang pribumi, terus orang-orang yang lain itu bangsa lain itu yang menyatakan dirinya untuk ikut Indonesia, menjadi bangsa Indonesia waktu itu. ya, Tetapi waktu itu masih belum ada ketentuan ini apa namanya yang tegas tentang boleh tidak boleh kewarganegaraan ganda karena memang administrasi negara itu belum setertib ini ya masih baru merdeka. Nah, kemudian ini panjang ceritanya, Pak Anton. ya, Kalau nggak dirunut dari situ susah untuk dapat ininya, ya, background-nya. Nah, ya, oke, kemudian kalau masih ingat tahun 50-an akhir itu kan di Cina terjadi revolusi budaya ya. ya, Kalau Pak Anton pasti tahu itu hmm. dan banyak teman-teman tahu itu. Nah, waktu itu Mao Zedong, Chairman Mao, itu ngomong semua orang keturunan Cina itu otomatis warga negara Cina. Lah, ini yang bikin pusing banyak negara ini. Ya, Salah ya, satunya Indonesia yang dimana memang di dalamnya itu banyak juga warga-warga yang berkebangsaan Cina. Nah, tapi untuk khusus Indonesia, akhirnya waktu itu ada pertemuan dengan ini ya, ada Pak Perdana Menterinya kalau nggak salah Pak Juanda waktu itu hmm. dengan Menteri Luar Negeri China, Zhou Enlai bikin perjanjian, oke, per 1 Oktober 1962 itu diputus. Nah, kalau mau ikut kewarganegaraan Cina, silahkan sebelum tanggal itu di ini, atau warga negara Indonesia silahkan dideklar sebelum tanggal itu. Nah, zaman dulu kan komunikasi ini tidak secanggih sekarang kan. Kalau Ya, sekarang kan ada WA, ada Facebook dan ya, lain sebagainya. Dulu aja masih terlalu banyak mengandalkan radio. ya, Banyak saudara-saudara kita pada waktu itu posisinya berada di Cina sebelum 1 Oktober 62 itu. ya, Sebenarnya mereka nggak ada keinginan, tapi nggak tahu. hmm. Hmm. Akhirnya terdampar di sana, nggak bisa pulang Indonesia sampai sekarang jadi warga negara Cina. Tapi
sebenarnya hatinya itu waktu itu Indonesia, sering banyak gitu. Iya. Nah, kemudian kalau Pak masih teringat kan namanya ada surat keterangan kewarganegaraan Indonesia, berkewarganegaraan Indonesia, Iya. khusus untuk teman-teman yang itu sejak itu sebenarnya Pak. Mhm. Dan Mhm. itu malah menjadi ini ya, dalam banyak hal menjadi diskriminasi juga. Iya. Bahkan tahun Susi Susanti itu yang memenangkan medali emas pertama Indonesia, pada saat beliau itu mendapatkan medali emas itu, kewarganegaraan itu masih bermasalah secara Mhm. administrasi ya. Coba Mhm. bayangkan. Iya. Nah, sekarang itu ini apa namanya, Mas, yang warga negara keturunan itu ada masalah juga kalau untuk punya hak milik atas tanah di Jogja. Karena Jogja Mhm. kan daerah istimewa, Pak, ya. Iya. Dari tanah-tanah yang Eigendom di Jogja itu adalah memang milik keraton. Dan keraton memang menentukan demikian. Tapi Nah, itu tidak itu hanya dilarang untuk keturunan teman-teman kita dari keturunan Tionghoa kan, itu dari pribumi pun kalau tidak ada kaitan dengan keluarga keraton tidak bisa beli kan? enggak bisa, Pak, bisa. Bisa. Bisa, Oke. bisa. Jadi, Beli. Semua bisa beli, tapi yang ini yang yang keturunan katanya. Saya sendiri nggak suka istilah keturunan pribumi, itu sudah iya, iya, apa ya, buat saya itu istilah kolonial. iya, betul, betul. Itu yang masih nggak bisa. Ya, kemarin ada yang gugat di MK dan MK-nya pun menolak untuk dirubah itu, karena itu namanya hak istimewa di apa tuh, memang di hukum itu memang ada apa namanya ya, di hukum ketatanegaraan itu otonomi, apa bukan otonomi ya, daerah yang mempunyai ciri khas tentu secara otonomi itu punya hak untuk mengatur itunya sendiri yang bisa beda dari secara hukum nasional. Hmm. Jadi suku-suku Iya, dari Minang, misal orang Batak itu boleh enggak beli? mah. Oh bisa Dengan hak ya? milik, dengan hak milik Oke. bisa, Pak. Hmm. Nah, itu pun kan sekarang bingung, Mbak. Nah, sedangkan orang-orang kan sudah beranak pinak dan lain sebagainya. Itu gimana cara menentukannya? Iya, Nah, saya yakin itu suatu saat pasti akan dirubah. iya. Hmm. Ya banyak teman-teman saya orang Palembang itu. Hmm. Hmm. Banyak keturunan Tionghoa, tapi mereka orang Palembang. Kan Hmm. memang ada rootnya di situ. Lah mereka bingung loh. Kalau saya gimana gitu. Iya, iya, Terus saya iya. tanya-tanya, kamu di Jogja kan punya properti? Iya, statusnya apa? Ya hak milik. Ya wes, kamu Hmm. selamat. Iya, iya, Itu kan sudah iya, rancu, Pak, ya, iya, betul, sebenarnya itu. betul. Nah, pertanyaan tadi sekarang ke pertanyaan untuk kehilangan untuk mendapatkan kembali kewarganegaraan Indonesia. Nah, ini sekarang lagi viral nih di Hmm. apa namanya? Di koran-koran, teman-teman banyak apa tuh namanya? Di WA itu apa? Link berita itu ada yang dari Kompas, ada yang dari Kumparan dan sebagainya. Akan ada perubahan PP. PP-nya itu kalau nggak salah nomor 2 tahun 2007 kalau nggak salah ya. 2009 saya lupa. Jadi PP itu yang mengatur hal-hal yang mengenai kehilangan kewarganegaraan, mendapatkan kewarganegaraan kembali, dan lain sebagainya yang menyangkut hal tersebut. Teknis-teknis pelaksanaannya. PP itu kan sudah spesifik. Di Hmm. title berita-berita tersebut itu misleading sebenarnya. Hmm. Misleadingnya Karena di mana? itu dengan PP tersebut maka orang Indonesia bisa punya kewarganegaraan ganda. No, no, tidak. Hmm. Oh, oke. Hal itu tidak bisa dirubah melalui peraturan pemerintah. No, itu sudah arah politik negara. Kalau memang harus dirubah, berarti undang-undang yang dirubah. Jadi Hmm. konsensus antara pemerintah dengan parlemen. Hmm. Tidak bisa pemerintah sendiri, enggak bisa. Dan undang-undang yang berlaku sekarang, itu asasnya adalah kewarganegaraan tunggal. Nah, memang kemarin itu di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 itu untuk anak yang kawin campur atau yang
anak orang Indonesia lahir di negara Yosoli dan lain sebagainya, kalau memang menentukan yang lahir di sana adalah warga negara di situ, itu diberi kesempatan punya kewarganegaraan ganda berdasarkan peraturan Indonesia dan negara, entah dua bapaknya atau ibunya, atau negara di mana anak itu lahir. Jadi khusus Sehingga untuk anak-anak hasil untuk perkawinan campur. campur atau anak-anak yang lahir di negara yang menganut Yusoli, di mana ketentuannya itu seperti Australia, Amerika. Gitu. Nah, Indonesia memberikan kesempatan itu tujuannya begini, biar si anak itu tidak kehilangan hak asasinya nanti untuk menentukan kewarganegaraannya. Itu kan hak asasi anak untuk memilih. Yeah. Yeah. Lah dulu tuh sering terjadi undang-undang sebelum itu anak itu jadi tidak bisa punya kewarganegaraan yang sesuai dengan keinginannya karena terjebak pada situasi. Undang-undang yang dahulu itu menganut sistem patriarki. Yeah. Nah, jadi menganut warga negara si bapak kalau dulu. Nah, yang 2006 ini, Undang-Undang 2006 itu bisa bapak, bisa ibu, nggak ada batasan. Nah, jadi tergantung kepada ibu dan bapak si anak yang menentukan. Nah, begini. Semua saya punya si A dan si B. Si A ini WNI, si B ini WNA. Kalau dulu sebelum undang-undang ini, si anak lah dari ini, si A itu let's say si A itu ayahnya, maka ngikut warga negara ayahnya. Otomatis berdasarkan undang-undang yang sebelumnya. Nah, yang baru tahun 2006 itu tidak harus ayahnya, tapi juga bisa ibunya. Jadi kalau ibunya WNI, anaknya bisa ikut. Kalau dulu nggak bisa, Pak. Oke. Jadi sudah banyak perubahan ya? Sudah banyak perubahan sebenarnya. Nah, anak kemudian yang lahir di negara tertentu, semua negara di Australia sini menganut kan langsung ini banyak yang juga anak yang diberi kewarganegaraan sejak lahir. Kalau di sini apalagi kalau orang tuanya meskipun masih dua-duanya WNI tapi sudah permanent residen, kan bisa dimintakan paspor Australia. Yeah. Nah, kalau anaknya punya paspor Australia, warga negara Indonesianya tidak hilang, tapi bisa disimpan dua-duanya. Nah, ditentukan setelah nanti dewasa, itu si anak ini punya hak, namanya dewasa itu kan menunggu ini Pak, menentukan haknya itu kalau sudah cakap. Yeah. Yeah. Nah, usia cakap di Indonesia itu ada beberapa ini ya perbedaan. Batasan usianya. Biasanya itu 18, 19. Kalau Pak Anton tahunya pasti kalau orang punya SIM kalau sudah dewasa kan? Iya, betul. Usia 17 tahun kalau SIM C ya. SIM C itu naik motor itu. Iya. Itu sudah dianggap dewasa. Ada yang kalau hukum pernikahan itu kalau nggak salah usia berapa gitu, tapi ada di kompilasi hukum Islam itu anak untuk bisa menentukan sesuatu itu malah lebih tua lagi. Usia 21 tahun. Nah, makanya PP tersebut menentukan batasan dewasa itu 18 tahun. Tapi sudah bisa mulai memilih selambat-lambatnya sampai 21 tahun. Nah, PP yang sedang dirancang oleh Kementerian Kehakiman ini, di berita tersebut yang rame teman-teman share kemana-mana itu, yang teman-teman sempat euforia karena title-nya bisa punya kewarganegaraan ganda. Nah, Pak Menteri mengindikasikan itu diperpanjang sampai usia 30 tahun. Sampai usia 30 tahun. 30 tahun. Tapi yang akan menjadi pertanyaan, atau begini, waktu itu kita ada webinar dengan Pak Wakil Menteri, Profesor Edi Hiare, mungkin Pak Anton juga mengikuti. Yeah. Beliau sudah menyinggung itu. Jadi inspirasi diaspora yang bisa punya kewarganegaraan ganda secara luas itu adalah high call-nya.
Nah, tapi memang seperti ini langkah-langkah untuk mencicil ke sana gitulah kira-kira. Ya, ya. Selama Jadi, ini yang menentang kewarganegaraan ganda itu dari kelompok atau dari pihak mana biasanya? oh banyak, banyak. Banyak ya. Tapi sebenarnya yang menentang itu hanya apa ya? Nggak paham apa yang kita ajukan itu kewarganegaraan yang seperti apa. Hmm. Karena memang intinya kita harus menempatkan kepentingan nasional itu tempat yang paling tinggi gitu loh. Iya, betul. Nah, disesuaikan dengan keperluan Indonesia seperti apa. Hmm. Nah, itu memang kalau diingat ke belakang lagi itu Pak, pidato Presiden Soekarno seperti apa dulu. Iya, iya. Nah, meskipun enggak dijalankan secara rigid gitu ya. Pak Karno waktu ngomong kita mendiri apa itu membuat negara kebangsaan. Kalau negara bukan negara kebangsaan berarti bukan negara kemanusiaan. Hmm. Jadi negara ini itu untuk bangsa Indonesia meskipun tidak Hmm. dijalankan secara rigid. Itu ininya apa namanya? Itu masih menjadi pegangan. Iya. Bisa dimengerti kalau dari berita-berita yang santer ya, itu pihak Iya, TNI yang menentang, bisa dimengerti karena bisa menyangkut dimengerti. keamanan. Ya. Keamanan. Tapi sebenarnya begini, apa sih yang ditakutkan coba? Keamanan. Keamanan dalam hal apa? Hmm. Apakah orang kalau mau membuat kekacauan di Indonesia, itu harus nunggu jadi warga negara Indonesia dulu? Enggak juga. Hmm. Ya kalau itu yang menjadi ini seharusnya yang menjadi apa yang direview itu yang harus ditelaah itu ya visa turis on arrival itu Ya. Tapi orang ada masuk ceritanya, gampang. Nah, ya ada ceritanya Mas Iwan ya. Jadi ya. di Rusia itu yang Mm-mm. jual rahasia-rahasia nuklir Rusia ke Amerika Mm-mm. telah diteliti, ternyata kakek-kakeknya itu dari White Russian, bukan dari Oh, yang Red Russian. Jadi ada sejarahnya sebenarnya. iya ya. Kalaupun Indonesia punya alasan untuk tidak memberikan kewargaan negara, itu Mm. rasa tidak senang dengan negara pertama, itu ada silsilahnya. Jadi dalam uh, buku sejarah ini dicatat bahwa orang-orang Rusia yang menjual rahasia negara Uni Soviet waktu itu Iya. adalah kakek neneknya itu dari kelompok anti Bolshevik itu, Nah, dari White Russian ini itu. iya sebenarnya usulan kewarganegaraan ganda yang diaspora ajukan atau yang menjadi aspirasi diaspora itu sebenarnya untuk mengindonesiakan orang Indonesia, Hmm. mengacu pada apa yang dicita-citakan Soekarno. Jadi yang mendapatkan kewarganegaraan ganda fasilitas ini ya, itu hanyalah orang yang saat itu masih warga negara Indonesia, apapun etnisnya loh Pak Anton. Hmm. Nah, kemudian mantan warga negara Indonesia. Jadi bisa mendapatkan kewarganegaraan Indonesianya lagi kalau memang ini tanpa proses naturalisasi seperti yang ditentukan di undang-undang yang berlaku sekarang. Kan itu ribet itu, panjang. Yeah. Nah, atau yang ketiga itu mainstream ketiga adalah keturunan WNI atau keturunan mantan WNI dua dua garis keturunan ke bawah, dua generasi ke bawah. Hmm. Hanya Itu dua yang kita generasi ke bawah. ya maksimal. Itu yang kita usulkan. Jadi kita tidak sedang mengundang orang asing untuk punya WNI Hmm. dan masih punya ini apa namanya punya warga negara asalnya. Lah kalau orang asing ingin jadi WNI ya nggak masalah, kan sekarang bisa melalui Yeah. proses naturalisasi Yeah. atau proses apa namanya itu penyematan persembahan itu seperti kalau atlet-atlet yang dijadikan pemain apa atlet Indonesia yang dari luar itu kan banyak sekarang itu dari sistem penganugerahan Hmm. itu memang untuk mengeliminasi hal-hal yang ditakutkan tersebut. Yeah. Ya ada juga memang faktor hankam ya waktu itu
mempermudah orang korupsi untuk lari atau orang untuk melakukan kejahatan apa namanya itu cuci cuci uang apa namanya uang kejahatan money Ya, laundering itu. laundering ya. Ya, atau membawa kekayaan Indonesia keluar lebih mudah atau orang asing menguasai alam Indonesia atau jabatan tertentu di Indonesia. Ya, Nah, ya, dari yang kita usulkan itu kan sudah mengeliminasi sebenarnya ya, mengindonesiakan orang Indonesia. ya. Mhm, Kalau mhm. baru ingat kemarin baru aja itu kecolongan kan ada bupati terpilih di kabupaten apa tuh namanya di Nusa Tenggara Timur. Ternyata dia punya kewarganegaraan Amerika. Oh ya, kecolongan lagi. Kecolongan lagi ya akhirnya ya dibatalkan demi hukum ya. Dibatalkan dan terus dideportasi. Nggak tahu dideportasi enggaknya, tapi yang pasti itu ya akhirnya nggak tahu gimana. Tapi yang saya tahu itu dibatalkan dan nggak mungkin. Ya, ya, Hmm, ya. dan nggak Kemu- mungkin, iya. ya. Kemudian Mas Iwan, kriteria-kriteria apa yang sudah bisa dijalankan sekarang atau dalam waktu dekat? Mm-mm. Kriteria mana yang didahulukan untuk bisa mendapatkan kewarganegaraan Indonesia kembali? Ah, ini untuk yang diperjuangkan oleh PP yang akan dirubah ini, yang sedang digodok di Kementerian Hukum dan HAM, itu anak-anak yang kemarin punya kewarganegaraan ganda, kemudian sudah lewat waktu usia 21 tahun, dan ternyata enggak memilih WNI, itu nanti difasilitasi di situ. Jadi akan banyak yang dipermudah. Apa tuh namanya syarat-syarat administrasi melalui proses naturalisasi kalau nggak salah memang. Cuman yang jauh lebih dipermudah dengan biaya yang jauh lebih murah. Nah, untuk yang mantan WNI, yang dulu WNI dan ini WNI, saya dengar itu akan diperjuangkan juga, terutama dari segi pembiayaan dan proses naturalisasi yang lebih dipermudah. Itu kira-kira dalam tempo berapa lama? Saya yakin tahun ini sudah keluar. Tahun ini? Ya, saya yakin tahun ini PP tersebut ya, Hmm. Hmm. karena memang sudah lama itu digodok. Oke. Oke. Karena kalau dilihat dalam sejarahnya, justru yang paling penting orang-orang Indonesia, diaspora di luar negeri yang sudah mengambil kewarganegaraan asing untuk Hmm. mendapatkan kewarganaannya kembali. Itu saya rasa Ya, yang itu saya yakin itu salah satu hal yang diperjuangkan oleh mereka. Cuma mungkin saat ini mungkin belum punya formula khusus yang dipublikasikan, tapi saya yakin itu sudah digodok. Karena harus hati-hati juga, harus align dengan undang-undang yang berlaku sekarang, undang-undang kewarganegaraan. Dan saya juga dengar bahwa sebenarnya pemerintah juga punya agenda untuk mengajukan perubahan di undang-undang kewarganegaraan yang berlaku sekarang. Jadi yang memang yang sekarang itu apa sekarang? Undang-Undang nomor 12 tahun 2006 yang sekarang. Oke. Pemerintah sebenarnya punya agenda untuk melakukan perubahan itu, tapi untuk mengubah suatu undang-undang itu nggak gampang ya, Pak Anton ya, Pak Anton. Karena Ya, harus dilihat urgensinya. ya, ya. Dan dari pihak pemerintah sendiri seberapa penting mendesaknya kelompok ini? Kalau kita ngobrol dengan pemerintah, Pak ya, pemerintah Hmm. itu dalam arti bapak-bapak yang di Kementerian Hukum dan HAM dan lain sebagainya, waktu itu ada eh, ada wawancara di TV dengan Dirjen Administrasi Hukum Umum ya, AHU ya, atau itu dijawab sama Pak Freddy Haris. Beliau sangat mendukung untuk dibuka ini, karena sebenarnya yang saya lihat juga banyak hal-hal itu, terutama yang punya kewarganegaraan Amerika, anak-anak lahir di Amerika kan sepertinya Amerika itu menetapkan ius soli proaktif ya. Ya. Hmm.
Dan banyak anak-anak yang lahir di sana, pada anak-anak student dan sebagainya. Bahkan anaknya Pak Yasona sendiri itu ada yang warga negara sana juga, Hmm. yang sebenarnya bukan kehendak ya, karena lahir di sana aja gitu loh. Ya. Nah, begitu dewasa, mereka kembali ke Indonesia. Ada juga saya punya kerabat itu seorang dokter, dirinya kaget. Ada tugas ini ke Amerika, sudah dokter nih Pak ya, dia memang lahirnya di Amerika sana, sudah dokter di sini, Hmm. udah dewasa. Mau Indonesia mengajukan visa malah dikasih paspor. Nggak dikasih. Bukan dikasih Dikasih visa, paspor. tapi dikasih paspor Amerika. Hmm. Loh, kamu tuh warga negara Amerika, silakan masuk. Kamu segera masuk Amerika loh. Ya takut ya orangnya. Ya. Loh, gimana ini? Akhirnya ya kalau setiap pergi ke Amerika, mulai sejak itu, ke Amerika lewat negara ketiga, Pak. Entah lewat Hmm. Jepang atau lewat mana gitu. Jadi Ya. entry-nya itu, entry Amerika itu pakai paspor Amerika itu. Nah, Ya. kalau mereka ingin melepaskan kewargaan Amerikanya, itu juga tidak gampang. Ya. Nah, itu kan menjadi ini salah satunya juga seperti Pak Archandra itu kan ya kemarin itu ya kurang lebih begitulah karena dia orangnya pinter Ya. untuk patennya supaya bisa dapat di granted di Amerika harus warga negara Amerika karena sudah menyangkut hal-hal yang dianggap ini ya Ya. national Ya. security. Ya. Betul. Betul. Iya. Kemudian kira-kira kalau goal tahun ini ya buat Mm-mm. diaspora yang ingin mendapatkan kewarganegaraannya kembali, Mm-mm. kira-kira ongkos berapa, Mas Iwan? Saya kurang tahu Pak ya. Kalau dulu mahal sekali, tapi ini diusahakan kurang dari 10 juta. Oh ya. Mm-mm. Yang saya dengar, nanti ditunggu aja. Hmm. Jadi kira-kira tahun ini akan Saya yakin tahun ini. disahkan Ya. ya? Saya yakin tahun ini. Karena itu hanya PP, dalam arti tidak setinggi undang-undang, karena itu cukup diajukan menteri, selama presiden nanti sudah oke, sudah bisa berlaku. Hmm. Karena Hmm. ikut ketentuan-ketentuan khusus, Pak ya. Ya, ya. Jadi kalau dilihat dari uraian Mas Iwan, gerakan diaspora Indonesia yang relatif pendek sebenarnya sudah Iya. membuahkan beberapa rancangan-rancangan yang akan secepatnya disahkan oleh pemerintah ya. Luar Iya, biasa saya pikir. sebenarnya di Indonesia tuh Pak ya, pemerintah maupun politisi itu orangnya baik-baik. Ya. Sebenarnya intinya itu mereka mendengarkan kesulitan-kesulitan warga, termasuk orang-orang kita itu mereka berusaha untuk memecahkan, meskipun itu tidak gampang. Memecahkan dalam arti membantu itu memecahkan aturan-aturan yang di atas-atas itu, Pak. Jadi kalau kalau saya jujur, Pak ya, ketentuan diaspora itu yang menganut apa ya? Kependudukan, ya, warga negara tapi bukan bukan non penduduk Indonesia, itu orang seperti saya. Ya, Warga negara Indonesia tapi bukan penduduk Indonesia. ya, Nah, sedangkan kalau kita ingin melakukan sesuatu ya di Indonesia entah ini dan itu pasti apa ditanya KTP ya, Pak. Mana, Pak? Loh, ya, lah saya nggak berhak KTP loh, saya bukan penduduk Indonesia. Saya itu penduduk Australia, meskipun saya warga negara Indonesia. ya. Nah, itu Mas sudah Iwan, dipikir sama pemerintah. Ya. Oh ya, ya, silakan. betul artinya sebenarnya masalah ini pemerintah ingin membantu para diaspora yang ada di luar ya. Karena Iya, dengan adanya diaspora, pasti mereka ingin kembali ke Indonesia dan menyumbang sesuatu untuk bangsa Indonesia ya. iya, iya. Dan terakhir, Mas Iwan, para penonton Good Morning Indonesia with Paudi ingin menanyakan lebih lanjut, kira-kira nomor telepon atau situs apa yang mereka harus cari di internet? Ah, ya itu kalau kalau di Victoria itu kan ada websitenya Indonesia Diaspora Network Chapter Victoria. Hmm, hmm, Nah, itu ada di www.idn-vic.org
.org kalau nggak salah, kalau nggak pakai EU apa nggak pakai itu ya, saya lupa. Iya, Di Google oke. aja langsung masukkan 3 kata IDN VIC, VIC IDN VIC, nah pasti ketemu. Ada Oke. juga di situ lengkap sebenarnya, kalau dibilang lengkap di situ ada beberapa link-link informasi tentang kewarganegaraan dan keimigrasian, atau juga Iya, di websitenya Diaspora Global, di Google aja Indonesia Diaspora nanti pasti keluar. iya. Ini apa, kita Uni Indonesia with Power juga harus interview Presiden Diaspora Victoria ya, Oh Budiana ya, iya, Pratiwi ya. iya betul betul. Ya, banyak sekali saya rasa apa jasa-jasa IDN Victoria dan global dalam memperjuangkan ya untuk mendapatkan kembali kewarganegaraan pertama yaitu paspor Indonesia kembali. Mas Iwan, terima kasih apa Oh atas ya, waktunya dan kita akan sambung lagi di lain kesempatan dan selamat malam. selamat malam. Terima kasih sudah menghubungi saya, Pak Anton.